gini. Turun lagi. Berapa recordnya aja deh. Aku udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ujian akhir semester, algoritma dan struktur data. Soal-soalnya sudah diberikan, saatnya kita bahas satu persatu. Soal yang pertama, trunk table dan rotate table prime challenge. Di sini soalnya sudah saya cantumkan ya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Yang pertama kita gunakan dulu fungsi untuk mengecek apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Di sini kita pakai fungsi x prime n. Jika n kurang dari 1, maka return false. Jika n sama dengan 2, maka return true. Dan jika n dibagi 2 sama dengan 0, maka return false. Dan seterusnya, tentunya hal ini akan menjadi syarat seterusnya akan digunakan. Lanjut untuk fungsi selanjutnya ada fungsi 2-digit stack n yang mengubah angka menjadi tumbukan digit stack dari kiri ke kanan. Di sini saya tulis stack append left n %10, maksud di sini untuk ambil digit paling kanan dan simpan di depan kiri. Lalu selanjutnya kita menggunakan fungsi untuk mirror dari angka tanpa slicing karena sesuai syarat yang diberikan di soal, hanya dengan stack. Jadi kita gunakan fungsi mirror number 6, dimana di sini kita tulis s sama dengan 2 digit stack 6 untuk buat stack digit dari angka asli, lalu mirror sama dengan dq stack baru untuk hasil mirror, lalu mirror append spop ambil dari belakang satu persatu, nanti hasilnya akan jadi terbalik. Lalu setelah itu kita ubah stack mirror kembali jadi angka, maka nanti akan keluar hasilnya. Selanjutnya kita ngecek nih apakah angka lolos syarat trunk table alternatif, yaitu dengan hapus kiri, kanan, dan seterusnya semua hasil harus prima. Jadi dari giliran kiri nanti dirubah menjadi stack menjadi angka utuh, lalu giliran kanan nanti akan kembali hasilnya akan return true jika semua hasil potongan adalah prima. Nah, lanjut kita mengecek apakah semua rotasi ke kiri dari angka adalah prima. Di sini kita lihat dari digit sama dengan 2 digit stack 6. Di sini kita mau ubah angka ke bentuk digit stack. Dan for i in range n, di sini kita mau rotasi ke kiri secara manual dengan kita tulis rotate sama dengan list digit dan seterusnya. Lalu kita ubah list digit menjadi angka. Di sini false sama dengan 0. Lalu kita klasifikasi apakah 6 adalah bilangan prima transformatif atau BPT. Jadi kita klasifikasi satu persatu berdasarkan langkah atau syaratnya. Yang pertama itu tidak boleh ada digit 0. Jadi nanti akan return hash 0 jika ada 0. Lalu kita lihat angka awalnya harus prima. Kalau bukan prima berarti nanti akan return not prime. Lalu alt trunk check stack 6 ini untuk cek trunk table alternatif dari kiri ke kanan. Lalu langkah yang keempat itu kita cek rotasinya, rotasi ke kiri. Lalu yang kelima kita buat mirror tanpa slicing, lalu kita ulangi langkah yang ketiga lagi. Lalu jika semua lolos syaratnya, bahwa kita bisa katakan bahwa angka ini adalah valid. Nah, di sini saya cantumkan contoh implementasinya, contoh penggunaannya. Di sini pakai contoh yang ada di sebagian ada di soal juga di tabel, dan di sini outputnya dapat terlihat fail alt trunk dan seterusnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kenapa classify underscore BPT dengan angka 73991 ini sama dengan valid? Karena semua syaratnya terpenuhi, tidak mengandung 0, dan angka ini adalah bilangan prima. Dan setelah semua hasil ini kita iris satu persatu, tetap prima, dan rotasi ke kiri juga prima, dan mirrornya juga prima, maka ini dibilang valid. Lalu ini kenapa yang nomor 2 ini jadinya fail alt trunk?
Karena yang pertama dia tetap udah valid nih yang tidak mengandung nolnya. Tapi untuk syarat yang keduanya ini bukan prima karena 9 itu bukan bilangan prima, maka ini gagal. Kita bilang failed outrun. Lalu yang ketiga, kenapa angka 1013 ini has zero? Karena dia memiliki 0. Jadi di step pertama pun dia udah langsung gagal. Dan di sini yang keempat ada 23. Kenapa fail rotation? Karena yang pertama kita satu-satu kita lihat nih 0 berarti dia benar, nggak ada nolnya. 23 adalah bilangan prima, terus semua juga prima outrunnya, dan rotasinya ini bukan prima karena 32 itu setelah di rotate itu bukan bilangan prima, jadi makanya gagal di rotasi sehingga kita tulis fail rotation. Lalu yang terakhir 919 disebut fail outrun kembali karena dia di sini bukan prima, jadi setelah diiris satu persatu tinggal satu nih, satu ini bukan bilangan prima, maka kita tulis failed outrun. Baik, kita berlanjut ke soal yang kedua, soal perjalanan tak terlupakan. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Nah, soal ceritanya seperti ini dan kita ketahui tempat-tempat yang akan dikunjungi adalah 6 tempat ini. Kita lanjut saja ke pembahasan kodenya ya. Oke, nah dari awal pun kita sudah tulis kelas empty, maka di pass. Nah ini kelas kosong yang tidak dipakai dalam program ini kita bisa abaikan. Oke, kita gunakan kelas linked list untuk menyimpan urutan tempat wisata ini. Lalu in the class note untuk merepresentasikan tempat wisata, jadi kita definisikan di sini ada nama tempat wisata, ada jarak ke tempat wisatanya, dan pointer ke note berikutnya. Oke, lalu di fungsi init self ini, kita tulis juga bahwa self head ini non ini maksudnya note pertama awal perjalanan, terus yang tail ini berarti tujuan akhirnya, lalu yang self size sama dengan non ini jumlah note dalam linked list tersebut. Dan fungsi learn self ini kita return self size mengembalikan jumlah tempat dalam list. Lalu untuk is empty mengembalikan true jika listnya ini kosong. Dan return self head kota ini itu untuk mengembalikan nama tempat wisata yang pertama. Oke, kita lanjut ke step yang selanjutnya. Kita buat note yang baru. Lalu jika list kosong, maka note baru menjadi head. Lalu kita sambungkan note baru ke akhir list. Lalu kita perbarui tail sehingga kita tambahkan ukuran list yang terbaru. Lalu kita menghitung total jarak yang ditempuh dari awal ke akhir. Kita pakai fungsi jarak total self. Nah, di sini kita totalkan. Nah, kita tambahkan jarak setiap node-nya. Baru kita berlanjut ke node berikutnya. Lalu menampilkan daftar tempat wisata dan jaraknya ke tempat berikutnya. Kita gunakan fungsi tempat underscore kunjungan self. Di sini kita pakai yang pertama tadi alt sama dengan self head. Dan di sini kita berlanjut sampai akhirnya ada, kenapa aku tulis add property def size self, maka return self size ini untuk getter property untuk jumlah tempatnya. Lalu selanjutnya kita membuat objek linked list dan menambahkan tempat-tempat wisatanya. Di sini kita definisikan place sama dengan linked list. Kita masukkan NQ-nya satu persatu. Jadi diikuti tempat wisata dan jarak kilometernya. Kita tulis di sini museum kota 2, teman kota 1,5 dan seterusnya. Dan ini tentunya jarak berikutnya ya. Jadi dari museum kota ke taman kota itu 2, taman kota ke Pantai Indah 1,5 dan seterusnya. Dan menara kota ini kenapa 0? Karena tempat ini kan berhenti ya, jadi kita nggak ada tempat berikutnya yang akan dikunjungi, maka dari itu kita tulis 0 km. Selanjutnya kita akan menampilkan daftar tempat yang akan dikunjungi, lalu menghitung dan menampilkan total jarak perjalanan. Nah, di sini outputnya, jadi kita dapatkan berdasarkan code yang tadi sudah kita buat, kita dapatkan jarak total yang akan ditempuh adalah 13,5 km dari 6 tempat tadi. Maka langsung saja kita bahas soal yang ketiga. Soal manajemen antrian di terminal kereta cepat. Di sini sudah dijelaskan apa saja yang case yang harus kita bahas. Di sini definisi ada diberitahukan batas waktu tunggu, tantangannya apa,
dan optimalisasi kapasitas keretanya, penyimbang ketidakseimbangan, kelompok penumpang, spesifikasi yang lebih teknis, dan juga contoh output yang nantinya akan diinginkan gitu. Yang pertama, kita inisialisasi dulu variabel global, di mana ini kita simpan batas waktu tunggu maksimal dalam menit. Nah, ini ada ekonomi 45 menit, bisnis 30 menit, premium 15 menit. Lalu selanjutnya untuk simulate day. Lalu selanjutnya fungsi simulate day passenger underscore days ini kita kita simulasi operasi keretanya. Ini fungsinya ini untuk membuat antrian ini terpisah untuk setiap kelas tiket ditambah fast track. Lalu si log ini menyimpan detail setiap keberangkatan kereta. Lalu di overweight list ini itu kita dapat mencatat penumpang yang dapat voucher. Tuh. Lalu for P in passenger list ini, dari sini nih kita mau memproses penumpang secara berurutan sesuai dengan kedatangannya. Jadi, dan di sini nanti kita akan konversi ke waktu ke menit. Lalu kita urutkan berdasarkan waktu kedatangannya. Dan di sini saya tulis current time-nya itu adalah dimana ini waktu mulai operasinya. Nah, simulasi berjalan hingga 60 menit setelah penumpang terakhir datang. Dimana di sini ditulis juga last arrival time plus 60. Sedikit lompat, kita bahas while current time. Selanjutnya kita cari check overweight-nya dengan komponen key, label. Lalu selanjutnya fungsi untuk kita cek penumpang yang overweight. Kalau misalnya dia itu selanjutnya kita cek apakah penumpang ini ada yang overweight. Nanti akan dipindahkan ke fast track. Kita lihat nih, kalau misalnya iya dia melebihi dari batas waktu yang ditentukan sebelumnya tadi, nah akan dapat voucher. Jika iya maka dapat voucher. Lalu nanti dia akan dapat fast track, pindah ke fast track, lalu kita catat sebagai overweight. Setelah itu, selain dari itu, maka kita kembalikan ke antrian asalnya. Berlanjut ke tren ini kita maksudkan untuk penumpang yang naik kereta. Jadi ada prioritas fast track. Prioritas pertama itu yang fast track. Di sini kita tulis fungsi-fungsinya. Lalu prioritas yang kedua itu premium, terus ke bisnis, baru ke ekonomi, sesuai ordernya. Selanjutnya kita log append. Log.append, di sini kita pengen outputnya setiap berangkatan dicatat dengan detail. Nomor kereta, waktu berangkat, data penumpang, kursi yang terisi, sisanya yang kosong berapa. Lalu di passenger data ini kita mau membaca data penumpang dari file CSV. Jika file nggak ada maka kita pakai data dummy. Di log entries overweight dan seterusnya ini untuk log entries ini untuk riwayat keberangkatan. Overweight passenger adalah daftar penumpang yang mendapat voucher, dan yang ketiga ini yang original passenger ini adalah data penumpang asli untuk statistik. Nah, di sini kita bisa langsung cetak hasil dan nanti ada perhitungan untuk persentasenya juga, dan nanti di akhirnya outputnya akan seperti ini. Dan di sini saya tidak cetak output dan saya copy paste di sini semua karena akan sangat panjang. Jadi ini output awal dan akhirnya seperti ini. Dan di ketentuan di soal juga bahwa kita harus generate untuk case simulasi jika datanya itu lebih dari 1000 penumpang. Maka dari itu saya buat juga code-nya seperti ini. Jadi dari if __name _main. Nah, di sini seterusnya berproses. Dari code ini saya dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan random choice untuk generate data sekaligus ini jadi lebih cepat. Jadi bukan satu persatu. Lalu waktunya juga lebih realistis, di mana kita rentang waktunya kita tulis 0 sampai 600 dengan data penumpang yang lebih besar. Dan di sini saya tulisnya n-nya itu sama dengan 1500.
Dan di sini saya pakai cek debug juga 5 penumpang pertama, di mana ini untuk 5 penumpang pertama untuk validasi data aja. Selanjutnya bagian ini bagian output setiap keberangkatan. Di sini maksudnya untuk apa saja yang akan nanti dicetak outputnya dari for entry and log entries seterusnya, dan ID penumpang ini diurutkan dan ditampilkan per kelasnya. Dan penanganan kasus kosong trip-trip ini jika tidak ada penumpang. Dan untuk fungsi overweight dan lain sebagainya masih sama seperti yang di atas. Untuk yang overweight dan juga persentase keberangkatan dan lain sebagainya itu kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Dan kita dapatkan hasil awal dan akhirnya seperti ini. Dan karena datanya juga lebih besar, jadi output yang didapatkan jauh lebih besar dan lebih panjang. Dan di sini saya tidak cantumkan semuanya karena akan sangat penuh, teman-teman. Dan disclaimer juga, simulasi ini menghasilkan output yang berbeda setiap kali dijalankan karena ada penumpang dibuat secara acak tanpa random seed. Jadi hal ini menciptakan variasi skenario yang mencerminkan kondisi dunia nyata. Jika dibutuhkan hasil yang konsisten, maka penggunaan seed acak dapat dipertimbangkan. Jadi mungkin case-nya akan berbeda-beda dengan teman-teman yang lain yang mungkin punya code yang berbeda ataupun yang sama seperti aku. Nanti outputnya mungkin akan sangat berbeda. Lalu soal yang terakhir, misi kilat lintasan petir untuk CV. Nah, ini soal ceritanya teman-teman, dan kita punya yang terpenting adalah node-nya ini ya, grafnya. Oke, di sini pertama stepnya kita inisialisasi dulu dan pakai step BRUDP. Di sini sudah dicatat ya apa saja BRUDP ini. Kita inisialisasi sebelumnya A-nya 0 dan selain itu adalah hingga, dan semua P-nya ini dari B sampai N ini is 0. Oke, iterasi yang ada di sini cukup lengkap, tapi untuk grafnya terbatas, tapi langsung ke proses yang selanjutnya. Jadi untuk iterasi 1 dan 2 saya cantumkan di sini. Kita langsung ke proses yang pertama. Jadi dari A ini dia berlanjut ke B, C, D dan langsung teriterasi sehingga dari 0 tambah 7, 0 tambah 6, 0 tambah 4 sehingga kita dapatkan update-nya adalah D-nya 4, C-nya 6, B-nya 7. Lalu untuk iterasi yang kedua, proses yang kedua ini untuk E dan F-nya, yang pertama iterasi yang kedua ini kita pakai jika dari D ini, D itu sama dengan 4. Lalu kita tambahkan ke F dan E-nya. Jadi dari 4 ini, kalau ke F kita tambahkan 10, dari ke E-nya sama dengan 4 tambah 9, kita dapatkan F-nya 14, E-nya 13. Ini masih sementara ya teman-teman, karena kita harus bandingkan dengan dari hitungan not C dan B. Lanjut iterasi yang ketiga, kita pilih C, dimana C-nya di sini kan 6, lalu kita tambah dengan 5 untuk F, jadi sama dengan 11. Karena 11 ini kurang dari 14, karena kita mencari rute terpendeknya, jadi tentunya kita akan pilih yang lebih pendek, yaitu 11. Maka dari itu kita rubah nih, jadinya akan jadi 11. D, F-nya itu 11. Dan E-nya ini 6 tambah 2, 6 tambah 2, jadi 8. Dan 8 sama juga kurang dari 13. Maka dari itu kita ambil yang 8-nya sehingga DF-nya adalah 8. Lanjut ke iterasi yang keempat, kita ambil B-nya. Kita lihat B-nya, F-nya 7 tambah 5, 7 tambah 5, maka F-nya akan menjadi 12. Tapi karena 12 ini lebih besar dari 11, yang sebelumnya adalah 11, maka kita abaikan. Kita nggak perlu rubah teman-teman. Maka kita tetap ambil F-nya sama dengan 11. Lalu untuk E-nya 7 tambah 3 sama dengan 10, dan 10 ini lebih besar dari 8, maka kita juga abaikan. Jadi yang terbaru adalah EF-nya adalah F-nya 11, E-nya 8. Lanjut untuk iterasi yang kelima dan keenam, kita lihat nih masing-masing F dan E-nya.
kita masukkan untuk nanti untuk menghitung not G, H, I, J. Oke, untuk F, kita pilih F-nya ini kan 11 ya tadi ya. Nah, kita tambahkan untuk menuju masing-masing not G, H, I, J. Jadi G-nya 11 tambah 1 sama dengan 12, sehingga kita bisa tulis di sini DG sama dengan 12. H11 plus F, H11 plus 3 sama dengan 14. Di sini I-nya 11 tambah 2, jadinya 13, dan 11 tambah 11 untuk ke J-nya, jadi 12. Di sini belum ada yang diabaikan, yang dirubah karena ini step pertamanya. Lalu kita lihat nih, kalau yang E seperti apa. Kita lihat update-nya. Kalau E kita tambahkan dengan jalurnya ya, jadi 8 tambah 1, 9, kurang dari 12, maka dari itu kita ambil yang 9-nya, maka kita update nih, G-nya jadinya 9. Di sini ya, di sini tulis ya, di sini G-nya sama dengan 9. Lalu H-nya 16, hasilnya 16 lebih besar dari 14 tadi ya, jadi kita abaikan. Jadi tetap H-nya sama dengan 14. Lalu I-nya 8 tambah 3, nih ya. 8 tambah 3 jadinya 11. Nah, 11 ini kurang dari yang nilai sebelumnya itu 13, maka kita update lagi I-nya jadi 11. Lalu J, 8 tambah 6 jadi 14, maka 14 lebih besar dari 12. Karena lebih besar, jadi kita abaikan. Jadi sisa D-nya ini sudah kita temukan A sampai J, dan lainnya masih tak hingga. Oke. Dan kalau ada yang bertanya kenapa kita ada P ini sebenarnya buat apa sih, dan kenapa berubah-ubah, P-nya ini adalah seperti definisi yang tadi yang sebelumnya ya, P ini predecessor map, dimana menyimpan not pendahulu dari setiap simpul di jalur terpendek. Gitu, jadi update yang terpendeknya gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke iterasi 7, 8, 9, dan 10 ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih J yang pertama dulu ya, J 12. Sehingga kita tambahkan untuk mencari KLM-nya, K-nya jadi 16, L sama dengan 17, M dan menjadi 18. Kita update juga di sini. Jadi berlanjut nih, JKLM. Nah, sisanya yang belum disentuh adalah N. Tinggal N aja, sisanya yang sudah dilalui atau yang bertetanggaan langsung G, H, I, K, L, M. Oke, iterasi ke-8 kita tulis lagi jika kita pilih I, di mana dia D-nya adalah 11, kita tambahkan di sini I ke K-nya jadi 16, dan karena 16 sama dengan 16, kita tetap ambil 16, lalu 11 tambah 6 sama dengan 17, berarti tetap 17, lalu M-nya ini 11 tambah 9 jadi 20. Nah, karena 20-nya lebih besar dari 18, maka kita abaikan. Maka tidak ada yang berubah dari iterasi sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kita ke iterasi 9 dengan kita pilih H-nya 14. Tentunya kita tambahkan kembali KLM-nya, karena nih K-nya adalah 21 dan ini lebih besar dari 16, kita abaikan. Lalu untuk yang selanjutnya ada L ini sama dengan 16 kurang dari 17, maka kita ambil yang L, jadi H-nya menjadi 16 dan M-nya 17, karena kurang dari 18 kita ambil 17. Ini sudah diupdate kembali. Lalu untuk iterasi 10 kita pilih D-nya sama dengan 9, tambahkan G ke B. Kita jumlahkan. Di sini kita dapat K-nya 15 dan 15 nih kurang dari 16, maka dari itu kita update lagi, K-nya adalah 15. Tulis di sini. Dan yang yang sudah dihitung dan sudah dapat adalah sampai proses G ya, yang sudah kita gunakan gitu maksudnya. Dan untuk L dan M ini dia hasilnya masih sama, maka dari itu tidak ada yang berubah untuk L dan M. Oke, kita berlanjut ke iterasi 2. Kita berlanjut ke iterasi ini nomor 11, 12, dan 13 ya teman-teman. Nah, yang 10 ini kita berlanjut ke iterasi selanjutnya, di mana kita pilih K-nya untuk kita cari N-nya nih, rute yang sebenarnya nih yang tercepat apa ya.
Nah, kita pilih K-nya ini 15 tadi, jadi kita tambahkan dengan jalur ke N-nya 7, jadi 22. Kita update bahwa N-nya adalah 22, maka ini kan U-nya tidak ada lagi karena semuanya sudah diproses. Oke, semuanya sudah diketahui not yang selanjutnya akan berapa, gitu ya. Selanjutnya iterasi kita pilih L-nya tadi adalah 16 ditambah dengan 5, maka kita dapat 21. 21 ini kurang dari 22, maka kita update kembali, N-nya adalah 21. Lalu iterasi yang terakhir, kita pilih M-nya 17 dan ditambah 5, jadi 22. Nah, 22 lebih besar dari 21, maka kita abaikan. Nah, kita bisa lihat nih bahwa D-nya sudah dapat semua dari A sampai 21, dan kita dapatkan bahwa rute tercepatnya adalah dengan jarak 21. Tapi dicek kembali bahwa jika kita balik telisir kembali ke not sebelum-sebelumnya, bahwa kita punya 2 jalur terpendek dengan jarak yang sama, yaitu 21. Jadi ada ACEHLN dan ACEGLN. Nah, kedua ini yang dimana menjadi jalur langsung yang memungkinkan Argi mencapai kota N dan menyerahkan rancangan kepada CV tepat waktu. Berkat navigasi yang efektif, CV dapat melangsungkan upacara peresmian sesuai jadwal, mengesankan tamu negara, dan menjaga nama baik desa Konoha. Misi pun tuntas sesuai dengan perintah yang diberikan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Oh, jadinya 21. Kenapa gue ngitung kemarin 22 ya? Gimana deh?